Yang pertama perlu kita perjelas status tanah tersebut yang dibangun di atasnya rumah rumah ibu ya, dari tanah nenek. Apakah statusnya itu pemberian atau hanya pinjaman? Sebagaimana tadi dipertanyakan, dia dibangun atas biaya orang tuanya ya. Ya, berarti itu milik orang tuanya, bangunan tersebut. Bukan uang orang nenek yang memberikan uang untuk dibangun, tidak. Tapi orang tuanya lah yang membangun rumah itu. Terus tanahnya bukan milik orang tuanya, jadi harus dipisah. Sesuatu hal yang miliknya dipisah. Tidak bisa harus kita samaratakan. Rumah, bangunan semuanya disamaratakan, tidak. Karena bangunan ini bukan Jadi begini Ustadz, kami tinggal di rumah nenek. ya. Di mana rumah yang kami tinggali itu ada di atas tanah nenek. Ya. Namun rumah yang dibangun itu atas perintah nenek saat ibu masih baru menikah untuk membuat rumah di situ saja. Jadi dalam satu tanah tersebut ada dua bangunan utama. Ya, tentu yang utama punya nenek, yang sebelahnya dari ibu saya. Dibangun atas biaya bapak dan ibu. Jadi singkat cerita, nenek sudah meninggal lama. Rumah tersebut ditempati oleh om, adik ibu saya, Ustaz. Jadi saat ini ibu saya sudah meninggal. Rumah kami kosongkan. Yang saat ini seluruh saudara meminta untuk rumah tersebut dijual. Dan minta dibagi waris sama rata atas semua bangunan di atas tanah tersebut. Nah, pertanyaannya Ustaz, status rumah yang kami bangun, ya, yang dibangun oleh ayah ibu saya itu bagaimana Ustaz? Padahal kan di atas tanahnya nenek nih. Oh ya. Iya. Kemudian apakah menjadi harta waris bersama oleh seluruh saudara dari ibu saya Ustaz? Atau anak-anak dari nenek? Baik. Sehingga misalkan seluruh rumah tersebut dijual, maka pembagiannya sama katanya, tanpa ada perhitungan atas biaya yang dikeluarkan oleh ayah dan ibu saya. Oh ya, Masya Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama perlu kita perjelas status tanah tersebut yang dibangun di atasnya rumah rumah ibu ya, ya, dari tanah nenek. Apakah statusnya itu pemberian atau hanya pinjaman? Ya. Misalkan ya perlu diperjelas ya. Ya, sebelum kita jawab pertanyaannya diperjelas dulu. Ya, kira-kira nenek mengizinkan bangun rumah di atas tanah tersebut, apakah hanya sekedar pinjaman? Kan boleh kita pinjamkan. Atau sekaligus pemberian. Ya, tetapi kalau kita lihat pertanyaannya sepertinya bukan pemberian ya, hanya diizinkan untuk dibangun. Ya, artinya kalau hanya diizinkan untuk dibangun berarti belum diberikan. Ya. Jadi yang paling pertama kita harus perjelas apakah dipinjamkan, tuh tanah itu dipinjamkan untuk dibangunkan rumah. Ya, kalau dipinjamkan kan harus dikembalikan ya, atau dihadiahkan. Nah, tentu ini harus diperjelas. Tetapi kalau kita lihat redaksi pertanyaannya, kemungkinan belum ada surat belum ada hal yang mengatakan sudah diberikan. Iya. Ya, jadi perlu diperjelas dulu. Jadi kalau memang bukan pemberian, ya, istilahnya pinjaman, ya, maka tentu bukan hak dia, ya, bukan hak dia, bukan milik orang tuanya, cuma dipinjamkan. Nah, kalau mau dibagi warisan, kira-kira bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut apakah bisa dinilai warisan pula? Nah, tentu tanah yang dibangun di atasnya itu sebagaimana tadi dipertanyakan, dia dibangun atas biaya orang tuanya ya. Ya, berarti itu milik orang tuanya, bangunan tersebut. Ya, rumah tersebut, bangunan ya, adalah milik orang tuanya, bukan uang neneknya, ya. Bukan uang orang nenek yang memberikan uang untuk dibangun, tidak. Tetapi orang tuanya lah yang membangun rumah itu, ya. Terus tanahnya bukan milik orang tuanya, jadi harus dipisah. Sesuatu hal yang miliknya dipisah, tidak bisa harus kita samaratakan.
rumah bangunan semuanya disamaratakan, tidak, karena bangunan ini bukan milik nenek, ya. Bangunan ini milik orang tuanya, ya, atau anak dari nenek ini, ya. Jadi perlu dipisah dulu, ya. Ya, tidak bisa langsung kita samaratakan, kita nilai semuanya terus dibagi menjadi warisan semuanya. Jadi bangunan yang di atas tanah tersebut dipisah, tidak dijadikan sebagai warisan, kecuali mungkin itu adalah dana dari neneknya, itu lain lagi perkara, ya. Tapi kalau tanah atau bangunan tersebut adalah jeripaya orang tuanya, maka bangunan itu harus dinilai, dikeluarkan. Kalau misalkan mau dijual semuanya, ya, tanah dan beserta isinya yang ada termasuk rumah orang tuanya itu, maka tentu harus dikeluarkan berapa nilainya, ditaksir, ya. Rumah ini berapa nilainya? Kalau ada orang yang membelinya sekaligus dengan rumahnya, berarti uang dari hasil rumah itu beda tentu, harga tanah dan harga rumahnya dipisahkan, diberikan kepada yang punya, terus harta nenek inilah yang dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam, ya. Sesuai dengan hukum Islam, tentu bukan pembagian rata, tetapi pembagian sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir, sesuai dengan hukum Islam lah, ya, dibagi. Lidzakari mislu hadzil unsayyain. Baik, seperti itu, ya. Jadi apa yang merupakan hak orang diberikan, ya, dan apa yang merupakan hak ahli waris diberikan, ya. Itulah mengapa hadis yang kita sebutkan di awal, Nabi mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqq. Allah sudah memberikan semua yang punya hak-haknya. Kita juga harus seperti itu, ya. Yang punya hak kita berikan haknya tanpa kemudian menzolimi, mengambil haknya orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Tapi apakah bukannya Ustaz, rumah yang dibangun di atas tanahnya, artinya kalau kita beli tanahnya tentu rumahnya tidak include begitu, Ustaz, atau seperti apa? Misalnya kan siapa suruh bangun rumah di atas tanah nenek misalnya, Ustaz. Jadi Gitu. artinya kalau misalnya rumah itu mau dinilai atau mau di ini, apakah harus tidak boleh di situ dulu, harus pindah dulu misalnya, atau seperti apa, Ustaz? Kan dia membangun di atas tanah sang nenek ini, Ustaz. Iya. Jadi artinya apakah tidak termasuk apa yang di atas tanah itu yang punya juga mengklaimnya begitu, Ustaz? Ya, makanya dimaksud tadi itu dijual semuanya, dinilai semuanya dan dibagi gitu, Ustaz. Oh iya. Kalau kayak kita di Bugis Makassar kan enak. Kalau rumah kayu kan tinggal diangkat. Iya tuh, kalau rumahnya tinggal diangkat. Tinggal diangkat. Kalau rumah batu ya dibongkar. Tinggal ditaksir aja sih, ditaksir aja. Kalau mau dijual dengan rumahnya. Ya. Kalau misalkan ada pembeli terus dia tidak mau rumahnya, hanya tanahnya, sedapat mungkin dijual dengan rumahnya, sedapat mungkin, supaya kita memberikan hak saudara kita. Ya, memberikan hak saudara kita. Sedapat mungkin diberikan haknya. Tapi kalau harus dihancurkan, ya minimal itu rumah kemudian dihargai berapa lah. Nah, atau di antara solusinya, saya kira solusi yang terbaik adalah berikan aja si ibu yang bangun rumah itu, orang tua dari penanya ini, haknya dari tanah itu. Ya, kan dia punya hak juga, dia anaknya nenek, ya, dia anak daripada nenek. Jadi bagiannya boleh bukan dalam bentuk uang, ya, boleh bukan dalam bentuk uang, tetapi diambil dari tanah itu, ya, kan bisa aja seperti itu. Jadi kita sebagai keluarga apalagi saudara harus memusyawarahkan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai ada orang yang terzolimi, ya, rumahnya dihancurkan begitu saja tanpa diberikan ganti rugi, kan ini kasihan, ya. Nah, maka baiknya kita cari solusinya. Di antara solusinya adalah bagi itu coba taksir ini nilai tanah berapa, kemudian bagi pada semua ahli waris. Nah, kan ibunya termasuk ahli waris nih. Ya, berikan haknya berupa tanah itu. Kalau misalkan haknya sedikit atau tidak mencukupi untuk membeli tanah itu, kan dia bisa menombok, ya, kurang bagiannya, tidak bisa membeli tanah itu, ya silakan ditambah aja, diganti rugi aja.
sehingga rumahnya tidak dihancurkan, tanahnya juga masih aman, ya, dan hak orang diberikan sesuai dengan haknya. Insya Allah ada jalan keluar.